Topik saya kali ini menemukan diri sendiri hal yang terindah dan bagaimana menemukannya. Banyak orang kaya ya, hebat, terkenal, sukses, atau berhasil dalam bisnisnya, tetapi tidak mengenal dirinya sendiri. Bahkan banyak yang berpikir tidak penting untuk menemukan atau mengenal siapa dirinya. Apalagi bagi Anda ya, yang hidupnya sibuk dan berhasil, jadi tidak ada waktu atau tidak perlu untuk menemukan diri sendiri. Perjalanan hidup setiap orang berbeda. Ada yang bisa menemukan diri sendiri pada umur yang sangat muda, tetapi ada juga yang sampai umur lanjut masih belum menemukan jati dirinya. Mungkin karena tuntutan pekerjaan atau karir yang tidak sesuai dengan hati nurani. Bisa juga karena ditekan atau di bawah pengaruh teman, pasangan, atau orang yang dekat atau yang pernah dekat dengannya. Sehingga sulit untuk mengenal siapa dirinya. Memang tidak mudah ya untuk menemukan diri sendiri. Tergantung dari sense of urgency. Apakah menemukan diri sendiri suatu hal yang penting dan indah dan apa saja benefitnya? Buat saya ya, mencari tahu diri sendiri sangatlah penting. Maksud saya mengenal diri sendiri dalam hal yang positif ya, yaitu jika Anda sebelumnya adalah seorang yang hidupnya benar, punya hati nurani yang bersih, dan hal positif lainnya. Namun seiring berjalannya waktu, Anda tidak tahu lagi siapa diri Anda sebenarnya karena beberapa faktor yang telah saya sebutkan. Tetapi setelah menemukan diri sendiri, pikiran kita bisa terbuka, mengetahui banyak hal yang bisa membuat diri sendiri bahagia, rileks, damai dengan diri sendiri dan dengan orang lain. Jadi otomatis bisa awet muda juga loh. Saya akan bahas kegunaan menemukan diri sendiri. Nomor 1, mengetahui kemampuan diri sendiri, yaitu sadar akan kelemahan dan kelebihan dalam dirinya. Jadi tidak ngoyo ya, atau bermimpi menjadi seorang yang sukses atau hebat jika itu bukan dalam kapasitas dirinya. Sehingga hidupnya lebih rileks dan bahagia. Bisa mengukur diri sendiri supaya tidak overwork ya, atau bekerja dalam batas kemampuannya. Otomatis bisa menghindari bertambahnya stres atau depresi karena mengerjakan sesuatu yang tidak disenangi. Nomor 2, kita jadi sadar ya untuk memilih teman, yaitu teman yang cocok sesuai dengan pribadi kita. Bisa diajak bicara dari hati ke hati, dewasa, atau yang bisa sharing tentang kehidupan. Juga bisa sadar ya untuk tidak bergaul dengan teman-teman yang suka bully, suka mengontrol kehidupan kita ya, manipulatif, atau teman-teman yang membawa dampak tidak baik seperti ya suka mabok karena alkoholik, gaya hidupnya yang suka pamer gitu ya, sering menjadi pemecah belah antara teman, hubungan dengan pasangan, dan lain-lain. Juga kita akan sadar ya untuk hidup bukan dari pengakuan teman atau orang banyak, yaitu memilih teman yang berkualitas. Nomor 3, mau berdamai dengan dirinya dan orang lain. Orang yang telah menemukan diri sendiri akan selalu mencari apa yang membuat dirinya nyaman dan bahagia. Jadi orang ini sadar untuk sering berusaha berdamai dengan dirinya dan dengan orang lain. Otomatis ya punya kemampuan untuk menjaga jarak atau menghindar dari teman-teman atau orang yang suka bikin onar atau orang yang hobinya bertengkar atau berkata kasar jika tidak sependapat atau jika kita salah bicara. Nomor 4, bisa pulih dari rasa tertolak karena ditinggal pacar atau pasangan, karena dilecehkan pasangan atau teman untuk jangka waktu yang panjang, terutama bagi yang sudah menikah tapi tidak bisa bercerai karena faktor agama, status, atau karena faktor anak-anak dan lain-lain.
bisa membuat kita sulit ya untuk menemukan diri sendiri yang berharga di mata Tuhan dan manusia. Karena validasi dirinya berdasarkan dari orang yang pernah melecehkan dirinya. Tetapi setelah menemukan dirinya kembali, orang ini akan merasa berharga dan mencintai dirinya. Karena merasa percaya diri, jadi tidak perlu pengakuan dari banyak orang yang sering membuat kita kecil atau tidak berharga. Bagaimana menemukan jati diri kita? Nomor 1, bertanya atau sering berdialog ya dengan diri sendiri. Misalnya ya, bertanya apa sih tujuan hidup saya dan apa yang bisa membuat saya bahagia atau sedih. Apakah Anda seorang yang cepat tersinggung, marah, atau tidak mau mendengar nasihat dari orang terdekat jika ditegur dengan lembut. Nomor 2, dari orang terdekat atau pasangan hidup. Jika Anda belum menikah ya, tanyakan pada diri sendiri, pasangan seperti apa yang cocok untuk dampingi saya? Apakah dia tipe orang yang kasar, kata-katanya tidak membangun, atau sering menyakiti Anda? Sehingga Anda merasa kecil dan tidak berguna. Perlakuan ini ya bisa membuat Anda sulit menemukan diri Anda yang baik dan hal positif lainnya yang ada dalam diri Anda. Karena validasi diri Anda berdasarkan apa kata dia, bukan dari diri Anda sendiri. Nomor 3, peristiwa yang buruk atau melewati krisis hidup. Perjalanan hidup orang berbeda loh untuk menemukan dirinya yang sudah terhilang. Tetapi banyak yang menemukan dirinya kembali dengan hati nurani, pikiran dan perbuatan positif lainnya setelah melewati kejadian yang buruk atau krisis dalam hidupnya. Nomor 4, melalui pergaulan. Ternyata pergaulan juga sangat penting loh untuk bisa menemukan diri sendiri. Contohnya ya, jika Anda bergaul dengan teman yang salah, teman yang Anda anggap penting, hebat, atau punya pengaruh di masyarakat, tetapi kepribadian atau karakternya tidak baik atau tidak benar, sehingga Anda akan sulit menemukan dirimu sendiri jika pribadi dan karakter Anda berbeda. Sebaliknya, Anda akan menemukan diri Anda sendiri yang asalnya baik dan benar jika bergaul dengan orang yang punya pribadi dan karakter yang baik. Semoga sharing saya yang tidak sempurna bisa berguna bagi Anda yang ingin mencari dirinya sendiri. Salam dari saya, Katie Wenas, dan sampai jumpa